Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Perseteruan antara Jokowi dengan PDIP ini kelihatannya makin seru dan makin panas saja. Dan ini bisa setidaknya kita lihat dari apa yang dialami oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto saat ini yang tengah berurusan kembali dengan KPK. Dan ini memang ada dugaan bahwa eh, KPK ini bekerja begitu ya atas arahan dari istana untuk menekan Hasto karena Hasto belakangan ini memang sangat kritis terhadap pemerintahnya Jokowi, terutama pasca pemilihan Presiden 2024 yang menghasilkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming itu menjadi wakil presiden terpilih. Nah, soal dugaan bahwa eh, istana cawe-cawe atau mengarahkan KPK untuk menangkap Hasto Kristianto gitu ya. Ini dibantah oleh Kepala Staf Presidenan eh, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Muldoko menyatakan bahwa dia menyatakan tidak ada arahan-arahan semacam itu terhadap KPK, dan menurut Muldoko bahwa pemeriksaan terhadap Hasto yang sekarang berlanjut kepada juga ajudannya, stafnya itu bukan karena arahan dari istana, tetapi karena memang para penyidik di KPK melihat ada perkembangan yang mengarah ke situ. Itu yang dikatakan oleh Muldoko ya. Soal pernyataan Muldoko ini menanggapi pertanyaan wartawan karena pengacara Hasto Kristianto yakni Roni Talampesi itu menduga bahwa pemeriksaan terhadap Hasto ini itu ada kaitannya dengan sikap kritisnya terhadap istana gitu ya. Dan Roni mengaku dia tidak sekedar bicara, tapi dia punya data-data gitu ya. Dari tracking di media online itu Roni Talampesi itu mengklaim bahwa memang ini soal diperiksanya Hasto Kristianto ya terkait Harun Masiku itu mengalami fluktuasi atau naik turun ya. Dan itu kaitannya erat dengan kritik dari Hasto Kristianto. Jadi kalau kemudian Hasto itu dia bersifat kritis, ya kemudian grafiknya itu naik dan isu itu selalu dinaikkan, kata dia. Roni kemudian menyebut itu terjadi pada saat mulai muncul kali kasus ini adalah ketika Hasto mulai bersuara keras setelah Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk meloloskan syarat penurunan syarat usia atau diubahnya norma usia calon presiden, dalam hal ini calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian memungkinkan lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Dan pada waktu itu kan Hasto itu kemudian bersuara sangat keras, dan dari situlah kemudian kasus Harun Masiku itu kemudian muncul kembali begitu ya. Dan kenaikan itu terjadi lagi pada bulan November ya. Itu kata dia kaitannya itu memang tidak langsung dengan Hasto, tapi itu menimpa jurnalis dari iNews yang juga ini waktu itu menjadi tim dari Ganjar Pranowo, tim pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud itu, Aiman Wicaksono bersama dengan seniman Butet Kartarajasa. Karena Butet ini juga termasuk yang bersuara keras mengecam keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sementara Aiman ini dia waktu itu berbicara tentang adanya seorang perwira polisi yang mengaku dia diperintahkan oleh atasannya itu untuk memenangkan paslon 02 pasangan Prabowo Gibran gitu ya. Nah, itu kemudian grafiknya katanya meningkat lagi pada bulan Januari ketika PDIP menyampaikan adanya abuse of power atau dugaan mobilisasi aparat dan LSM. Dan kemudian kata dia di bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu itu dimainkan ya, karena Hasto juga kembali kencang ya mengkritik pemerintahan ya. Dan Roni itu mempertanyakan fluktuasi isu Harun Masiku dan kasus hukum yang membayangi para politisi PDIP termasuk Hasto Kristianto ini di tahun-tahun politik itu ya. Jadi kata dia ya kami itu menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus gitu ya. Kasus Hasto ini memang sekarang ini tengah menjadi pusat perhatian publik ya, karena Hasto sendiri sudah diperiksa oleh KPK pada waktu itu, kita masih ingat ya, dia
mengaku hanya diperiksa selama 1,5 jam, tapi kemudian dibiarkan sendirian di ruang pemeriksaan yang sangat dingin selama 2,5 jam. Jadi dia total menghabiskan waktunya 4 jam di ruang pemeriksaan itu. Tetapi tadi hanya 1,5 jam dia menjalani pemeriksaan. Sisanya ya itu tadi dia dibiarkan sendirian kedinginan, dan soal ini sudah dibantah oleh KPK, yang pada waktu itu KPK menyatakan bahwa waktu itu Hasto diberi kesempatan untuk mengkoreksi hasil BAP ya gitu. Selain itu juga ada penyitaan handphone dari Hasto dan juga ajudannya. Ini yang kemudian membuat geger karena bukan hanya handphone yang disita, tetapi juga ada buku catatan-catatan yang katanya itu berupa catatan strategi dari PDIP dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 ini. Nah, selain Hasto, sekarang yang sedang diperiksa hari ini, yang diperiksa itu adalah Kusnadi, yaitu ajudannya Hasto. Dan Kusnadi kepada wartawan dia menjelaskan dia memang mengaku pernah melihat Harun Masiku, tapi dia mengaku tidak mengenalnya. Jadi kasus Hasto ini memang bergulir. Ini kasus yang memang cukup mengejutkan kalau kemudian sekarang Hasto itu diperiksa kembali oleh KPK, karena kasus ini kan sebenarnya sudah mengendap selama 4 tahun ya. Sekedar untuk kilas balik lagi, Harun Masiku adalah politisi PDIP yang pada waktu itu dia mengincar posisi sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu. Dan dia diketahui kemudian menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 600 juta ya. Ini Wahyu Setiawan sudah ditangkap, sudah bahkan menjalani persidangan, bahkan juga sudah divonis, dia divonis 7 tahun penjara, dan karena sekarang sudah bebas bersyarat, jadi dia sekarang sudah keluar dari penjara. Sementara Harun Masiku yang pada waktu itu kalau menurut para penyidik KPK itu hampir ditangkap bersama dengan Hasto Kristianto ketika berada di gedung PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di kawasan Jakarta Selatan, tapi kemudian lolos gitu karena para petugas KPK dihalang-halangi oleh petugas kepolisian pada waktu itu. Itu kasusnya. Dan kemudian sejak itu Harun Masiku menghilang, dan setiap kali memang seperti dikatakan juga oleh Hasto, bukan hanya Roni Talampesi ini, bahwa setiap kali dia kritis terhadap pemerintahan Jokowi itu kasusnya itu kemudian hangat kembali, dan sampai kemudian dia diperiksa oleh penyidik di KPK. Kasus Hasto ini mesti kita pisahkan ya dalam politik dan dengan kasus hukumnya. Ini selalu hal-hal semacam ini penting kita disclaimer sejak awal dalam eranya Pak Jokowi, karena banyak sekali kasus-kasus politik itu yang kemudian digunakan untuk menyandra itu para lawan politik, mau teman-teman koalisinya yang kemudian membelot begitu ya. Tapi termasuk juga teman-teman koalisi yang tetap loyal itu juga dibayang-bayangi ketakutan mereka akan dikriminalisasi manakala mereka mulai ada tanda-tandanya melawan Pak Jokowi. Dalam kasus Hasto ini kan jadi agak bukan agak menarik, sangat menarik, karena bagaimanapun PDIP itu adalah partai yang selama ini Pak Jokowi menjadi kadernya. Nah, setelah pilkada kemudian mereka bersimpang jalan karena Pak Jokowi itu dianggap mengkhianati PDIP, dan dengan tetap rupanya karena keinginan bangun dinasti politiknya dengan mencalonkan putranya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, itu mereka kemudian membalelo, Pak Jokowi itu bersama keluarganya membalelo terhadap keputusan Ibu Megawati yang mencalonkan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, sejak kasus itu kemudian tampak sekali bahwa PDIP dengan Pak Prabowo itu bersimpang jalan begitu ya. Bahkan sampai kemudian seperti dikatakan oleh Andi Wijayanto yang waktu itu menjadi gubernur Lemhanas, dia pernah bertemu dengan Pak Jokowi, dan pada waktu itu ada 3 tantangan yang disampaikan oleh Pak Jokowi melalui Andi Wijayanto. Yang pertama, dia menyatakan bahwa kalian tidak mungkin mengalahkan Pak Jokowi, mengalahkan saya gitu, maksudnya Pak Jokowi ya. Dan pada waktu itu ada 3 taruhannya ya, taruhan dari Jokowi yang seperti dikatakan oleh Andi Wijayanto. Yang pertama bahwa pasangan Prabowo dan Gibran itu akan memenangkan Pilpres, kemudian suara PDIP itu akan turun, dan kemudian PSI, partai yang dipimpin oleh anak bontot Pak Jokowi, itu akan masuk ke parlemen. 2 tantangan Pak Jokowi itu bisa dibuktikan karena kemudian Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres, walaupun banyak sekali kritik-kritik terhadap pelaksanaan Pilpres berupa
abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, bukan hanya dia mengarahkan para aparat penegak hukum dan juga aparatur sipil negara, tapi juga menggunakan sumber daya APBN untuk bagi-bagi bansos. Kemudian kedua, suara PDIP turun. Memang luar biasa drastis, suara PDIP itu turun 10 kursi yang tadinya 128 kursi di DPR, itu sekarang kan tinggal 118 kursi. Jadi suara PDIP turun 10 kursi. Tetapi tantangan yang ketiga, yakni Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin Kaisang itu masuk parlemen, ternyata gagal. Nah, karena itulah sekarang ini berlanjut perseteruan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu di Pilkada Jakarta. Dan dalam situasi semacam itu tiba-tiba saja kemudian Hasto dipanggil kembali, dan kalau kita menyimak pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebenarnya status dari Hasto Kristianto ini sebenarnya sudah tersangka, ya mestinya kita bisa menduga seperti itu. Kenapa? Karena menurut Alexander Marwata, para penyidik itu sudah minta agar Hasto itu dicekal untuk bepergian ke luar negeri, tetapi katanya itu tidak disetujui oleh pimpinan KPK. Ini aneh juga ya, pimpinan KPK ini apa mau cari muka ke PDIP gitu, kok dia mengumumkan hal semacam ini. Kan ini soal internal di kalangan KPK, harusnya tidak diungkap. Nah, satu hal lagi yang juga cukup mengejutkan itu adalah bahwa tanggal berapa ya, tanggal 7 kalau tidak salah, itu Pak Alexander Marwata itu juga menyatakan dia bahwa mudah-mudahan dia berharap bahwa Harun Masiku itu bisa ditangkap dalam waktu sepekan. Nah, karena kata dia penyidik itu sudah mengetahui lokasinya gitu ya, lokasi dari Harun Masiku. Pernyataan ini kemudian banyak mengundang kecaman, karena terutama dari para mantan penyidik di KPK, karena pernyataan dari Alexander Marwata itu semacam dia membocorkan rahasia dan sekaligus juga merupakan sinyal kepada Harun Masiku untuk segera kabur gitu, karena ternyata sampai sepekan kemudian, bahkan sampai sekarang ini lebih dari sepekan ya, sekarang tanggal 20, itu memang Harun Masiku belum berhasil ditangkap gitu ya. Harun Masiku ini kasusnya sebenarnya unik ya. Kalau lihat kasusnya, memang Harun Masiku itu bukan target utama. Kelihatannya target utamanya itu adalah Hasto Kristianto ya. Sebagai sekjen tentu saja kan dia yang punya kewenangan untuk menentukan, selain ketua umum ya, yang menentukan siapa calon anggota legislatif yang berhak untuk menjadi pengganti antar waktu ketika ada anggota DPR yang terpilih itu kemudian meninggal dunia atau mengundurkan diri. Dan Harun Masiku itu ada dalam daftar itu. Pada waktu itu diduga Hasto terlibat dalam soal ini. Jadi sebenarnya kalau sejak awal yang ditarget itu adalah Hasto. Tetapi karena Hasto pada waktu itu kan adalah tokoh PDIP masih menjadi pendukung utama Pak Jokowi, ya kemudian kelihatannya kasus itu dibiarkan menguap begitu saja. Tetapi ini yang selalu menarik itu, tetap itu bisa jadi tabungan buat Jokowi yang sewaktu-waktu dia bisa gunakan, dan sekarang ini digunakan Jokowi. Begitulah kecurigaan dari tim pengacara Hasto, termasuk Hasto sendiri. Kenapa? Karena tadi menyatakan bahwa setiap kali Hasto bersuara kritis terhadap pemerintahan, kemudian kasus ini kemudian muncul lagi ke permukaan begitu ya. Dan sekarang malah kemudian Hasto itu sampai diperiksa oleh KPK. Jadi ya nggak berlebihan kalau tadi seperti dikatakan, diduga bahwa ini dimainkan untuk untuk menekan PDIP dan juga termasuk Hasto sendiri tentu. Dan kemudian dugaan bahwa Hasto itu sebenarnya sudah hampir dijadikan tersangka, dan kalau dijadikan tersangka itu kemudian ditahan, ya ini nggak terlalu berlebihan, karena sekarang ini kasus ini menjadi lebih serius, bukan hanya Hasto diperiksa tetapi juga orang-orang dekatnya. Nah, nah kembali ke kasus Harun Masiku. Harusnya kasus Harun Masiku ini kasus bukan yang buat Harun Masiku sendiri kasus yang nggak terlalu berat ya, karena kalau kita berkaca pada Wahyu Setiawan, ini komisioner KPU itu sendiri kan dia sudah menjalani hukumannya dan sudah bebas. Dan Harun Masiku itu harusnya kalau dia pada waktu itu ditangkap bersama dengan Wahyu Setiawan, berhasil ditangkap bersama Wahyu Setiawan, harusnya dia sekarang nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Dia sudah divonis, dan kemungkinan besar dia juga sudah bisa menghirup udara bebas seperti halnya Wahyu Setiawan. Tetapi karena dia kabur, karena dia menghilang, begitu ya terpaksa sekarang dia harus terus bergerilya ngumpet dari satu tempat ke tempat lain gitu. Saya kenapa menyebutnya satu tempat ke tempat lain, karena
kalau kemarin ada, misalnya, para penyidik, KPK itu meyakini bahwa Harun Masiku itu masih ada di Indonesia, tapi ada juga yang menyebut dia sudah dia berada di luar negeri. Bahkan kalau Kepala Hubungan Internasional dari Mabes Polri, yakni Irjen Pol Krisnamurti meyakini bahwa, Harun Masiku itu ada di dalam negeri karena dia itu bisa dipantau dari, lalu lintas perlintasan orang ya dari dalam ke luar negeri itu terlihat bahwa Harun Masiku pernah bergerak masuk ke, dalam negeri. Jadi diyakini dia ada di dalam negeri dan sebenarnya kalau, KPK mau menangkapnya itu sangat mudah. Nah ini yang memang, kenapa kemudian orang jadi bertanya-tanya mengapa kasus ini tampaknya begitu sulit dan, sepertinya, memang ada deal yang belum, tuntas begitu ya. Jadi nggak salah kalau banyak orang yang menilai semacam itu. Kalau dulu orang mencurigai KPK itu tidak berani mengambil tindakan, ya karena bagaimanapun Hasto itu adalah sekjen dari partai pengusung pemerintah, partai utama lagi dan Pak Jokowi juga kader PDIP. Kalau sekarang orang curiga kenapa kemudian Hasto itu, dipanggil lagi dan kemungkinan akan ditetapkan jadi tersangka itu, ya karena sekarang PDIP itu sudah berpisah jalan dengan, Pak Jokowi. Jadi begitulah ceritanya di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus hukum dan politik itu yang saling berkelindan begitu ya. Dan, karena itu, ketika kita menganalisis kasus-kasus hukum itu seperti saya sampaikan harus dipisahkan. Apakah dari sisi politiknya atau dari sisi kasus hukumnya. Dalam kasus hukumnya untuk Hasto ini tentu, KPK yang, akan menentukan. Kita tidak boleh menghakimi Hasto itu sampai kemudian, hakim di pengadilan memutuskan dia bersalah. Tetapi, bahwa kemudian, dari sisi kasus ini bahwa kasus ini kemudian diduga menjadi alat politik dari rezim penguasa dalam hal ini rezim Jokowi untuk menekan, PDIP seperti sebagaimana dikatakan juga oleh pengacara PDIP tadi, ya saya kira juga tidak, sepenuhnya salah, tidak berlebihan begitu. Ini hati-hati, saya kira memang kalau kemudian instrumen hukum itu, digunakan sebagai instrumen untuk menekan lawan politik atau menjaga, loyalitas dari sekutu politik agar mereka tidak meninggalkan penguasa. Mudah-mudahan ini nggak berlanjut ya kan, pada pemerintahan berikutnya karena Pak Jokowi kan akan mengakhiri masa jabatannya pada, bulan Oktober ini dan setelah itu, pemerintahan berubah kepada Prabowo Subianto. Walaupun Pak Prabowo bolak-balik menyatakan bahwa dia akan meneruskan, pemerintahnya Pak Jokowi, tapi saya kira mungkin itu yang dimaksud adalah soal pembangunannya, tapi bukan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dan praktek-praktek penyimpangan hukum untuk kepentingan menekan lawan politiknya. Saya Ismun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.